Hari kedua, namun badanku masih saja terasa tidak enakan. Nyeri pada bagian perutku kini lebih terasa daripada hari kemarin. Kamu masih sakit, Nan? Sudah mendingan, Mas. Namun sepertinya hari ini aku masih belum bisa bekerja. Aku mau memperpanjang waktu istirahatku sekali lagi. Kita periksa saja ke dokter ya. Aku nggak apa-apa kok, beneran Mas. Aku hanya ingin istirahat saja sebentar. Aku sengaja berbohong agar Mas Fadil tidak khawatir. Lagi pula pergi ke dokter juga akan memakan biaya. Aku tak mau uang yang sudah dikumpulkan dengan susah payah terpotong dengan biaya pengobatanku. Ya sudah, kalau gitu kamu lanjut istirahat saja. Mas berangkat dulu. Oh ya, nanti kamu gak usah masak saja, biar Mas belikan makanan dari luar. Sebenarnya aku juga ingin seperti itu. Namun, bukankah itu suatu pemborosan? Aku tidak ingin membebankan lebih banyak kepada Mas Fadil. Sekarang saja ia bekerja sampai larut malam demi melunasi utang kami. Meskipun terasa sakit, aku tetap memaksakan diriku untuk melakukan aktivitas di rumah seperti biasanya. Kasihan Mas Fadil, jika aku tak kerjakan, ia akan mengerjakannya sendirian sepulang dari pasar. Namun aku tak tahu kenapa saat sedang memasak tiba-tiba aku merasa mual dan tubuhku terasa sangat lemas. Hampir saja aku terjatuh dan menumpahkan semua makanan yang sedang kumasak. Untungnya tepat pada saat ini Bu Ros datang berkunjung ke rumahku sehingga beliau bisa menolongku. Ya ampun Jinan, kenapa kamu memaksakan bekerja di saat sakit seperti ini? Bu Ros membantu membopong tubuhku sampai ke sofa ruang tamu. Ibu telepon Fadil ya, biar dia bisa pulang dan menjaga kamu. Jangan Bu, aku gak mau Mas Fadil khawatir dengan keadaanku. Terus, kalau kamu kenapa-kenapa gimana? Bukankah Fadil akan jauh lebih khawatir? Ya sudah, begini saja, Ibu akan antarkan kamu ke dokter. Tapi Bu, udah soal biaya gak perlu kamu pikirkan. Kamu bisa pakai uang Ibu dulu, nanti saat gajian kamu bisa menggantinya. Bu Ros sangat baik. Dia bahkan memperlakukan aku layaknya keluarganya sendiri. Aku setuju menerima bantuannya dengan permohonan agar hal ini tidak diketahui oleh Mas Fadil. Bu Ros pun mengangguk dan segera membawaku untuk periksa ke dokter. Namun sayangnya dokter praktek yang kami tuju ternyata sedang tutup. Kita coba ke tempat lain saja ya Nan. Gak usah Bu, nanti kita datang lain waktu saja. Kurasa aku sudah gak apa-apa, mungkin aku hanya kecapean saja. Balasku tak ingin lebih merepotkan Bu Ros. Aku tahu jarak dari sini ke dokter selanjutnya bukan jarak yang dekat. Ditambah suasana langit yang sudah mendung, sangat tidak memungkinkan untuk kami melakukan perjalanan dengan sepeda motor Bu Ros. Benar saja, bahkan baru setengah perjalanan pulang kami, hujan sudah mulai turun. Nan, kita berteduh dulu sebentar ya. Kebetulan rumah saudaraku dekat sini, ucap Bu Ros. Seperti mendapat durian runtuh, mungkin ini yang dinamakan takdir dari Tuhan. Saat berbincang-bincang dengan Pak Andi, sepupunya Bu Ros, beliau memberitahukan kami bahwa dia sedang mencari tenaga kerja, seorang laki-laki yang jujur dan bekerja keras untuk dipekerjakan di perusahaannya. Latar belakang pendidikan tak penting baginya selama orang itu bisa bekerja dengan baik. Kurasa suaminya bisa. Benar kanan, pekerjaan ini cocok untuk Fadil. Balas Bu Ros sambil menunjuk ke arahku. Iya Bu Ros, kurasa Mas Fadil juga akan setuju dengan pekerjaan ini. Benarkah? Kalau begitu kapan aku bisa bertemu dengan suamimu? Tanya Pak Andi.
Selain itu, Pak Andi juga menawarkan gaji yang cukup besar jika Mas Fadil bisa bekerja dengan baik. Bukan hanya itu saja, bahkan ia mengatakan akan memberikan jenjang karir yang sesuai untuk Mas Fadil. Akan kuusahakan sesegera mungkin, Pak, setelah aku menyampaikan berita ini kepadanya, balasku. Namun, tidak ada pekerjaan yang tidak memiliki resiko. Demi pekerjaan ini, mungkin resikonya aku harus berpisah sementara dengan Mas Fadil. Seperti yang dijelaskan Pak Andi, bahwa Mas Fadil harus terlebih dahulu melakukan pelatihan di kantor pusat. Dan ini memakan waktu yang tidak sedikit, yaitu selama 1 tahun. Namun setelah itu ia akan resmi diangkat sebagai karyawan tetap jika ia berhasil menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. 1 tahun. Aku sedikit tercengang membayangkan 1 tahunku tanpa dirinya. Oh ya, selama 1 tahun itu dia tetap digaji kok, kamu jangan khawatir. Mungkin kalian hanya akan pindah keluar kota selama masa pelatihannya saja. Aku langsung terdiam memikirkan kontrak kerjaku yang baru saja kumulai. Gimana Nan, kamu setuju? Tanya Bu Ros. Mungkin kamu perlu diskusi dulu dengan suami kamu. Jika berniat, bisa menghubungiku. Oh ya, batas penerimaannya 3 hari lagi ya. Jika tidak, kami mungkin akan mencari kandidat baru. Ucap Pak Andi sambil menyodorkan kartu nama kecil miliknya ke arahku. Baik Pak, akan aku kabarkan secepatnya. Sepanjang perjalanan pulang, aku terus terpikirkan tentang masalah ini. Membayangkan Mas Fadil bisa punya pekerjaan tetap membuatku senang. Namun untuk tinggal jauh dengannya, apakah aku mampu? Nan, kok bengong? Kamu gak suka dengan pekerjaan ini? Tegur Bu Ros. Enggak Bu, aku suka kok. Ibu rasa ini adalah satu kesempatan untuk Fadil bisa merubah nasibnya. Benar juga, aku tak boleh seegois ini. Semoga saja dengan pekerjaan ini pandangan keluargamu terhadapnya bisa berubah. Sambung Bu Ros lagi. Ya, akan kubuktikan pada keluargaku bahwa Mas Fadil juga bisa bekerja kantoran sebagaimana seperti standar kesuksesan menurut mereka. Aku hanya perlu bersabar. Bukankah kontrak percobaanku hanya 6 bulan? Ya, aku bisa segera resign setelah kontrak itu berakhir dan menyusul Mas Fadil. Tak akan lama, 6 bulan waktu yang singkat dibanding aku harus menyaksikan dia dikucilkan selamanya hanya karena ia miskin. Kuyakinkan diriku dahulu sebelum menyampaikan kabar baik ini kepada Mas Fadil. Hingga sampai larut malam, Mas Fadil belum pulang juga. Aku makin tak sabaran menunggunya sambil sesekali menengok jam yang tergantung di dinding rumah kami. Sudah pukul 10, kenapa dia belum kembali? Aku sedikit khawatir, namun syukurlah tak berselang lama aku sudah bisa mendengar suara sepeda motornya. Tanpa menunggu lama, dengan penuh semangat, aku langsung menyampaikan tawaran pekerjaan untuknya sedetail mungkin seperti yang sudah kudengar tadi siang. Tak lupa juga aku memberikan kartu namanya Pak Andi kepada Mas Fadil untuk ia hubungi. Namun bukannya bahagia, Mas Fadil malah khawatir dengan keadaanku. Lalu sakit kamu bagaimana? Aku bahkan tidak merasakan sakit sedikit pun setelah mendengar berita bahagia ini, Mas. Tapi Nan, sudah Mas, terima saja. Ini kesempatan yang baik untuk masa depanmu. Kesempatan ini tidak akan datang untuk kedua kalinya. Tapi Nan, aku gak bisa jauh dari kamu. Tujuan dalam hidup aku itu kamu, bukan materi. Aku tahu Mas, kamu tenang saja. Nanti saat kamu pelatihan di sana, aku janji akan selalu menghubungimu. Selain itu juga, setelah masa percobaanku selesai, aku akan segera menyusulmu ke sana.
Benarkah seperti itu? Iya, Mas, pasti. Aku tak akan membiarkan kamu hidup sendirian di sana. Kami berdua pun sepakat untuk menerima pekerjaan baru itu. Semoga ini adalah awal dari kesuksesan kami. Pada akhirnya, aku memilih untuk mengorbankan pekerjaanku demi pekerjaan suamiku. Untuk menjaga harga dirinya agar ia bisa berdiri tegap tanpa membungkuk di hadapan keluargaku lagi.